Apa sebabnya anak kecil dan orang gila tidak wajib haji? Li'adami taklifi. Awas nih. Tidak wajib haji bukan tidak sah ya. Karena nanti sobi itu sah hajinya. Hanya dia tidak wajib. Nah, kalau bahasa anak kecilnya ya berarti belum wajib. Asara itu wujubil haji dan utawi piro-piro syarat wajib haji. Aiwal umrati tegese lan ibadah umroh. Sab'atun iku ana pitu. Wal samaniyatun balik ana 8 kama kaya keterangan satarifu kang bakal ngerti sira ing ma. Al-awwalu te kang awal al-islamu iku Islam, wala yajibani mongko ora wajib apa haji lan umrah. Ala kafirin ing atas wong kafir aslin kang bangsa asal. Wujuba mutolabatin kelawan wajib tuntutan kama fi sholati kaya oleh ing dalem masalah sholat. Amal murtadu anapun utawi wong murtad badal istitaatin dalam sawise kuasa. Fala yaskutani mongko ora gugur apa haji lan umrah anhu saking murtad. Fa inna islama mongko lamun mlebu Islam sapa murtad musiron khale wong fakir istaqarra mongko dadi tetep apa haji fi zimati ing dalam tanggungane murtad bitilkal istitaati kelawan mengkono-mengkono kuwasa. Au musiron utawa kale wong kang sugi wa mata lan mati sapa murtad qabla tamakuni ing dalam sadurunge kongang hujja mongko den hajiake sapa murtad wa tumira lan den umrahake anu sapa saking murtad mintir katihi saking bondo tinggalane murtad. Wasyara itu wujubil haji aiwal umrati. Adapun syarat-syarat wajibnya haji. Ini syarat-syarat wajibnya haji bukan syarat-syarat haji. Berbeda. Syarat-syarat wajibnya haji. Aiwal umrati dan di samping haji juga syarat-syarat wajibnya umrah. Sab'atun bal samaniyatun itu ada 7, bahkan menurut Kiai Syare ada 8. Jadi Kiai Musonef menyebutkan syaratnya ada 7, lalu Kiai Syare menambahkan ada 8. Kama satarifu sebagaimana yang akan Anda ketahui berikutnya. Al-awwalu al-Islam. Yang pertama, syarat wajibnya haji adalah Islam. Fala yajibani ala kafirin asliyin. Wujuba mutolabatin kama fis sholah. Yang pertama adalah Islam. Karena syarat wajib haji adalah Islam, maka haji dan umrah itu tidak wajib atas orang kafir asli. Orang kafir asli. Artinya orang kafir asli itu tidak pernah masuk Islam dalam real kenyataannya. Bukan dari segi hukum. Sebab ada. Orang dalam posisinya dihukumi kafir asli sebab keturunan. Sehingga nanti punya dampak-dampak kekufur aslian bagi dia karena dilihat dari keturunan tadi. Dan karena itu maka ketika suatu saat dia masuk Islam harus membaca syahadat. Padahal bisa saja dari sisi hukumnya dia itu muslim karena
bapaknya yang muslim, lalu ibunya yang kafirah. Maka dari sisi hukum si anak itu adalah fi hukmil muslim, karena garis keturunan di dalam Islam kan menganggapnya dari bapak. Lalu ternyata umpamanya ketika umur balik dia mengikuti kepada agama ibunya. Nah, itu kan kafir. Kafir yang ternyata setelah balik kok tidak mengikuti kepada kelanjutan hukum dia sebagai orang muslim dari jalur nasab bapak, tetapi mengikuti pada ibunya. Nah, haji dan umrah itu tidak wajib bagi kafir asli, tetapi ketidakwajiban tersebut adalah dipandang dari sisi tuntutan. Sehingga orang yang berwenang atau waliul amri tidak punya hak memberi sanksi, tidak punya hak memaksa kepada kafir asli ketika dia tidak melaksanakan haji atau umroh padahal dia sudah mampu. Nah, itu ketidakwajiban ketika dipandang dari segi mutolabah daripada tuntutan. Tuntutan itu maksudnya tuntutan hukum. Tuntutan hukum yang dimaksudkan adalah tuntutan hukum yang berkaitan dengan kewenangan daripada waliul amri. Sehingga waliul amri pun tidak berdosa ketika tidak menuntut ada orang kafir asli tidak melaksanakan haji dan umroh walaupun dia sudah mampu. Amal murtadu badal istito'ah fala yaskutani anhu. Fa'in aslama musiron istakara fi zimmati bitilkal istito'ah. Adapun kafirnya adalah kafir murtad setelah dalam saat-saat murtad itu dia punya kemampuan atau punya istito'ah untuk melaksanakan haji, maka kewajiban haji dan umroh tidak gugur pada orang yang murtad tersebut. Nah, dampak hukumnya apa ketika tidak gugur? Ini adalah dari waliul amri. Dia menuntut kepada si murtad tadi untuk melaksanakan haji dan umroh. Caranya gimana? Ya kalau mau dituntut untuk masuk ke dalam Islam supaya pelaksanaan haji dan umrohnya selesai. Kalau kemudian kok tidak mau, ya dengan kewenangannya tentu, dengan kewenangannya waliul amri, dengan kewenangannya penguasa. Kalau kemudian tidak mau, maka masuk ke dalam ranah la ikraha fiddin. Ya biarkan, tetapi waliul amri sudah terlepas dari kewenangan dan kewajiban dia untuk memberitahu kepada si murtad. Nah, fa'in aslama musiron, ketika kemudian si murtad tadi masuk ke dalam agama Islam lalu dia tidak mampu untuk melaksanakan haji, padahal tadi pada saat murtadnya dia punya istito'ah, punya kemampuan untuk melaksanakan haji tetapi tidak melaksanakan. Sampai kemudian kok masuk Islam lagi. Ketika masuk Islam lagi dia dalam keadaan fakir. Istaqarra fi dhimmati bitilkal istito'ah. Maka tuntutan kewajiban melaksanakan haji dan umroh tidak hilang, tetapi tetap menjadi tanggungan orang murtad tadi. Ya, ini memang sanksi berat kalau terhadap murtad. Saat murtad, apapun yang menjadi kewajiban bagi muslim menjadi kewajiban orang murtad, walaupun adanya tidak bisa dilaksanakan, tetapi ketika kemudian dia masuk Islam lagi, maka semua yang seharusnya dilakukan oleh orang Islam
padahal tidak sah dia melakukannya karena murtad, maka itu tetap menjadi tanggungan dia untuk melaksanakannya. Sehingga ketika masuk Islam lagi, tanggungan itu tidak hilang. Nah, kalau kemudian jatuh miskin, maka tanggungan pun tidak hilang. Sebab dia pernah istitoah yang kewajiban itu nempel pada dia walaupun dalam posisi murtad. Fa'in aslama au musiron wa mata qabla tamakun hujja wa tumiru anhu min tilkati. Atau ketika murtad kaya, mampu istitoah, kemudian ketika masuk Islam juga istitoah tetapi meninggal dunia. Atau ketika murtad dia fakir, lalu ketika masuk Islam ketika masuk Islam dia kaya tetapi belum ada kesempatan untuk melaksanakannya, maka dari kedua keadaan itu si murtad yang kemudian masuk Islam lagi berkewajiban melaksanakan haji haji dan umroh, tetapi karena sudah meninggal maka haji dan umrohnya harus dilakukan oleh pengganti, yang pengganti itu biaya haji dan umrohnya diambilkan dari tirkahnya si murtad yang sudah masuk Islam lagi tadi. Ya, itu diambilkan dari tirkahnya. Walau irtadda fi asna'i nusuki batola fil asoh. Sekarang apabila ada orang muslim melaksanakan haji, di tengah-tengah pelaksanaan haji dan umrah lalu dia murtad, maka seketika itu juga pelaksanaan nusuknya, pelaksanaan haji dan umrahnya adalah batal menurut kaul ashab. Fala yumdi fi fasidi, maka hendaknya orang tersebut tidak meneruskan hajinya yang rusak tersebut. Fala yumdi fi fasidi, maka hendaknya orang tersebut tidak meneruskan pada haji yang rusak tersebut. Walaupun kemudian masuk Islam lagi gitu. Jadi orang Islam, orang haji, di tengah-tengah haji, di tengah-tengah perjalanan melaksanakan ibadah haji, lalu murtad dia. Dan masuk Islam lagi gitu. Masih dalam pelaksanaan ibadah haji itu, masuk Islam lagi, maka hajinya itu adalah rusak dan orang tadi tidak meneruskan, tidak boleh meneruskan haji yang itu. Tetapi kalaupun haji, ya nanti di musim hajian lagi. Atau kalau baru seremonialnya yang sunah-sunahnya saja, umpamanya belum masuk kepada pekerjaan haji, nah itu sih masih bisa. Artinya murtadnya sebelum masuk pada pekerjaan hajinya bisa saja itu mulai lagi, keluar lagi dari tanah haram, memulai lagi dari tanah halal, lalu niat mikot lagi dari situ. Nah itu sih bisa, karena memang pekerjaan umroh dan hajinya belum mulai. Baru umpamanya baru ikhram di mikot saja. Nah itu saatnya masih bisa, lalu dia kembali lagi keluar ke tanah halal, memulai lagi, ya itu bisa. Ini mah karena sudah tidak ada waktu untuk bisa mengulang pekerjaan haji, sementara belum selesai pekerjaan haji dia Islam lagi, maka haji yang itu sudah jelas rusak, dan oleh karena itu dia harus mengulangi lagi nantinya ketika masuk Islam lagi maksudnya.
Wasalisu al-bulugh wal aqlu. Syarat wajibnya haji yang ketiga dan yang kedua adalah baligh dan akal. Jadi syarat wajibnya haji yang kedua dan yang ketiga adalah baligh dan akal. Apa? Fala yajibani ala sabiyin wa majnunin. Maka haji dan umrah itu tidak wajib atas anak kecil dan orang yang gila. Karena memang syarat wajibnya haji adalah bulugh dan akal tadi. Apa sebabnya anak kecil dan orang gila tidak wajib haji? Li'adami taklifi. Abbas nih. Tidak wajib haji bukan tidak sah ya. Karena nanti sobi itu sah hajinya. Hanya dia tidak wajib. Nah, kalau bahasa anak kecilnya ya berarti belum wajib. Li'adami taklifihima karena sobi dan majnun itu belum ada pembebanan hukum. Belum ada taklif bagi keduanya. Sehingga belum wajibnya itu kasairil ibadat sebagaimana ibadat-ibadat yang lain. Memang belum ada kewajiban. Arabiu al-khuriyatu yang keempat dari syarat wajibnya haji adalah sifat merdeka. Oleh sebab itu, wala yajibani alaman fihrikun. Orang yang dalam posisi menjadi budak, dia tidak wajib untuk melaksanakan haji dan umrah. Li'anna munafihi mustahaqqatun li sayyidihi. Li'anna manafihi karena semua manfaatnya budak itu adalah dihaki oleh sayyidnya. Sampai dengan hartanya. Itu hartanya semuanya adalah milik sayyidnya. Jadi budak itu tidak punya hak harta kecuali kalau dia sudah merdeka lagi atau menjadi muba'ad, atau ya kalau sudah menjadi muba'ad nanti bisa saja separuh menjadi hak milik, yang separuh miliknya sayyidnya. Wa fi ijabi dzalika alaihi idrarun li sayyidi. Dan di dalam mewajibkan haji dan umrah buat si hamba ini akan memberi doror kepada sayyidnya. Jadi kalau kewajiban haji dan umrah itu diwajibkan kepada raqik, sementara harta itu yang memiliki adalah sayyidnya, yang belum tentu sayyidnya itu juga punya kemampuan untuk menghajikan si raqiknya, maka itu akan terjadi idror. Ataupun sudah punya kemampuan untuk menghajikan raqiknya, tetapi dia tidak mau atau belum mau untuk mengajikan, lalu ada ketentuan wajib, itu juga akan memberi doror kepada si sayyidnya. Al-khamisu al-istita'ah, yang kelima syarat wajibnya haji adalah istita'ah, punya kemampuan. Kama yu'lamu dzalika min kalamihi, sebagaimana hal istita'ah ini dapat diketahui dari dawu-dawunya Ki Musannaf. Fala yajibani mustati'in. Oleh sebab itu haji dan umrah tidak wajib atas orang yang tidak punya istita'ah. Limafhumil ayat wal istita'atu nawani. Limafhumil ayat karena apa yang bisa dipaham dari ayat memang adanya istita'ah. Sehingga orang yang tidak istita'ah lalu tidak wajib untuk melaksanakan haji dan umrah. Nah, lalu seperti di Indonesia yang namanya istita'ah dari berbagai macam, dan memang seperti itu. Ada istita'ah maliyah, ada istita'ah tarik perjalanan, ada istita'ah kesehatan. Jadi kesehatan juga itu memang bisa menjadi penghalang untuk adaul hajj.
Walaupun dari sisi yang lain harta sudah ada, perjalanan aman, tetapi kadang karena tidak sehat, seperti cuci darah harus 2 kali 1 minggu umpamanya, ya itu juga akan membuat repot, dia tidak akan bisa. Sementara kita tahu bahwa di musim haji di sana untuk cuci darah semacam itu tidak akan mudah untuk bisa dilakukan. Maka yang semacam itu bisa saja karena cuci darah yang sudah 2 kali 1 minggu, lalu pemerintah memvonis tidak boleh berangkat. Ketika sudah divonis oleh pemerintah yang tentu dengan sampel yang dilakukan oleh medis, maka itu juga menjadi tidak wajib ada haji wal umrohnya, walaupun bagi dia itu sudah menjadi ada istitoah ketika dilihat dari amannya jalan, kemampuan biayanya dan sebagainya. Hanya kesehatannya yang tidak istitoah. Oleh sebab itu maka istitoah dibagi. Wal istitoah nau'ani. Wal istito'atu lan utawi istitoah nau'ani iku ana rong werna. Ahaduhuma utai salah suwijine nau'ani istito'atu mubasaratin. Iku istitoah nandangi. Walahalan iku tetep kedua istitoah mubasara surutun utai pira-pira syarat. Akaduha utawi salah suwijine surut wujuduz zadi iku wujude sangu alladzi yakfi kang nyukupi apa zat ingman wa iyatihi lan pira-pira wadahe zat hatta sufrati sehingga lemek mangan wakul fatin lan wakul fati dihabi lan perbeane budalane man lima kata marang Makkah warujuihi lan bali eman minha saking Makkah ilawatonihi marang tanah kelahiran eman wa ilam yakun lan senajan ora ana fihi ing dalem waton ahlun sapa keluarga alun sapa ahli wa asyiratun lan keluarga. Kalau lam yajid mongko lamun ora ana sapa man fa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa man ma ing barang dukira kang den tutur apa ma walakin kana lan tetapi nek ana sapa man yaksibu iku bisa kasab sapa man fi safari ing dalam lelungane man ma ing barang yafi kang bisa nuhoni apa ma bisa diiklan sangune man wa baqi mu'anihi lan skerine pira-pira perbedaan lan utawi lelungane man tawilun iku kang dawa kang adoh marhalatani ya rong pemondokan paksara mengko kale luwe akeh lam yukallaf mongko ora den perdi-perdi sapa man anu suka ing ibadah haji walau kana yaksibu fi yaumin kifayat ayamin walau kana lan senajan ana sapa man yaksibu iku bisa kasab sapa man fi yaumin ing dalem dina kifayata fi yaumin ing dalem sak dina kifayata ayamin ing kecukupan pira-pira dina ana krana satune kelakuan kojang kotik iku terkadang kapedhot sapa man anil kasbi saking kasab diaridin krana perkara kang anyar teka wa bitakdiril adamil ing kita fal jam'u baina ta'abi safaril akhirih wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.